Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tanto Eka Prasetyo dari kelas 10 Metro A nomor absen 32. Sini saya akan menjelaskan tentang Kesultanan Bacan dari Maluku. Identitas Kesultanan Bacan di Maluku Utara berdiri pada abad 14 sampai 15, berperan dalam perdagangan rempah dan penyebaran Islam dipimpin Sultan Bacan. Menghadapi pengaruh kolonial namun tetap menjadi simbol budaya dan Islam Maluku. Sejarah Kesultanan Bacan didirikan pada abad ke-14 sampai 15 Maluku Utara. Islam masuk melalui pedagang Arab dan Melayu menjadikannya pusat perdagangan rempah dan dakwah Islam. Bacan bersekutu dengan Ternate dan Tidore, namun melemah akibat kolonisme Portugis dan Belanda. Hingga kini Bacan menjadi simbol budaya dan Islam Maluku. Aspek politik dan budaya. Kesultanan Bacan dipimpin oleh Sultan dengan Dewan Adat atau Bobato yang mengatur pemerintahan berdasarkan adat dan Islam. Bacan menjalin aliansi dengan Ternate dan Tidore, namun terpengaruh kolonial. Budaya Islam mendominasi kehidupan, tradisi lokal dipertahankan dan bahasa Melayu digunakan dalam perdagangan serta diplomasi. Peninggalan dari Kesultanan Bacan yaitu masjid tua seperti Masjid Sultan Bacan, 2 situs sejarah dan bangunan adat, 3 seni ukir yang mencerminkan budaya Islam dan tradisi lokal. 2. Kesultanan Banten. Identitas Kesultanan Banten. Lokasi Banten, Jawa Barat hingga Lampung. Sistem monarki Islam, pusat perdagangan internasional. Pendiri Maulana Hasanuddin atau putra Sunan Gunung Jati. Sejarah Kesultanan Banten awal berdiri setelah mengalahkan kerajaan Pajajaran atau Hindu. Kejayaan pusat perdagangan Lada di Selat Sunda dipimpin Sultan Ageng Tirtayasa. Kemunduran konflik internal atau VOC dihapus Inggris tahun 1813. Aspek politik dan budaya. Kekuatan maritim besar bersaing dengan VOC. 2. Budaya Islam berkembang. Masjid, seni debus, pencak silat. Peninggalan Kesultanan Banten. Peninggalannya adalah Masjid Agung Banten, Keraton Surosowan Banten, Spelkwik, Pelabuhan Karangatu, Makam Sultan. Kesultanan Banten berperan penting dalam penyebaran Islam dan perdagangan Nusantara. 3. Kesultanan Bone. Identitas Kesultanan Bone. Kesultanan Bone adalah kesultanan Islam di Sulawesi Selatan yang mengadopsi Islam pada abad ke-16 di bawah Sultan Ibrahim. Pusat pemerintahan berada di kota Bone dengan struktur pemerintah dipimpin oleh sultan atau arung. Kesultanan ini berperan penting dalam sejarah politik dan penyebaran Islam di wilayah Sulawesi. Sejarah Bone berdiri abad ke-12 dan memeluk Islam pada abad ke-16. Pada puncaknya Bone menjadi kerajaan kuat di Sulawesi Selatan namun mengalami kemunduran setelah kedatangan Belanda pada abad ke-17. Aspek politik dan budaya Kesultanan Bone. Politik Kesultanan Bone dipimpin oleh sultan dengan sistem musyawarah bersama tokoh adat dari ulama. Budaya Bone dipengaruhi oleh adat dan Islam, mencangkup seni, sastra, dan tradisi yang tetap dijaga. Peninggalan Kerajaan Bone. Peninggalan Kesultanan Bone meliputi Masjid Raya Bone, Istana Bone, makam raja-raja, dan artefak seperti senjata dan perhiasan yang mencerminkan kebudayaan dan sejarah kerajaan ini. Yang keempat yaitu Kesultanan Minangkabau dari Sumatera. Identitas Kesultanan Minangkabau. Wilayah Sumatera Barat, Riau, Jambi, Negeri Sembilan, ibu kota Pagaruyung. Agama Islam sejak abad ke-16. Pendiri Adit
Aditya Warman abad ke-14. Sistem monarki Islam berbasis adat Minangkabau. Sejarah didirikan oleh Aditya Warman pada abad ke-14. Awalnya Hindu, Buddha, lalu Islam pada abad ke-16. Kejayaan pusat politik dan budaya Minangkabau, kemundurannya akibat perang Podri dan kekuasaan Belanda. Aspek politik dan budaya. Politik monarki Islam dengan pengaruh adat Minangkabau. Sultan memerintah bersama pemimpin adat melalui musyawarah. Budaya mengutamakan musyawarah dalam adat serta dikenal dengan seni pencaksilat, tari, dan ukir khas Minangkabau. Peninggalan Istana Pengaruyung, simbol kebesaran kesultanan. Masjid Raya Pangaruyung, masjid bersejarah. Rumah adat Minangkabau, Umah Gadong dengan atap tanduk kerbau. Tradisi pencaksilat dan tari tradisional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.